وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para penuntut ilmu dimanapun berada, dan seluruh pendengar Radio Rabbani 91,1 FM rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bimbing kita, jaga kita dan jaga anak keturunan kita. Allah berikan pintu-pintu kebaikannya kepada kita. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, dan tidak lagi bisa dibanggakan anak dan keturunannya, dan tidak lagi bisa disombongkan kedudukan serta jabatannya, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, yang datang kepadanya dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini tentang wasiat yang disampaikan Rasul kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziru al-masa fala tantaziru as-sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika, rawahul Bukhari. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah memegang kedua pundakku, ya, memegang kedua pundak lalu bersabda, ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing, gharib, atau abir sabil, atau seorang pengembara. Lalu Abdullah bin Umar berkata, jika engkau berada di waktu sore, jangan engkau menunggu pagi esok. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Ahibati fillah, hadis ini rawahul Bukhari. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara kita memandang dunia, cara kita memandang dunia, ya, dunia ini bukanlah rumah asli kita, dan dia hanya sebagai tempat singgah kita. Tempat singgah, kita datang tanpa membawa apa-apa, dan kita akan pergi tanpa membawa apa-apa kecuali amal kita. Ahibati fillah, lihatlah, ketika Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Umar, maka jadilah engkau, katanya, seperti seorang yang gharib, ya, orang asing. Orang asing
atau seorang pengembara, yang tentunya kalau orang asing atau orang musafir atau orang yang bukan tinggal di tempat itu, maka dia tidak akan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bukan menjadi tujuannya, dan dia tidak akan terlalu sibuk menghias tempat yang ia tempati sementara. Hatinya pasti tertuju kepada tujuan akhir, bukan pada tempat persinggahannya. Ya. Ahibati fillah, ketika Rasulullah SAW memegang pundaknya Abdullah bin Umar, ini bukan sekadar sentuhan, ahibati fillah. Ini adalah sentuhan yang menggugah kesadaran. Ini juga metode Nabi dalam pendidikan. Maka para guru, sentuhlah pundak santrinya, sentuhlah ya, pundak muridnya. Begitu juga seorang ayah ya, sentuh pundak anak-anaknya. Ini menunjukkan sentuhan yang akan menggugah kesadarannya, akan menggugah kesadaran. Seakan beliau mengatakan, sadarlah bahwa hidup kita ini sangat singkat. Artinya sentuhan itu menunjukkan kedekatan, perhatian, sayang dari seorang guru ke murid, dari seorang ayah kepada anaknya. Maka kemudian Abdullah bin Umar memahami pesan ini begitu dalam, begitu sangat berkesan dalam dirinya. Lalu dia mengatakan bahwa tidak boleh kita menunggu esok bila mana kita berada di sore hari. Tidak menunda kebaikan yang mesti dikerjakan. Tidak boleh kita mengatakan insyaallah besok. Maka di sini dia mengatakan tidak menunggu esok untuk bertaubat. Tidak menunggu besok bila untuk bertaubat. Ya. Kalau kita hari ini melakukan kesalahan, maka segera kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun kepadanya, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Juga tidak menunggu tua baru taat. Orang ingin taat nantilah kalau sudah tua. Ya. Muda ya, waktu muda ini kita foya-foya. Ya. Waktu muda foya-foya, tua baru ingin taat. Tidak perlu menunggu tua untuk taat. Dan tidak pula menunggu sakit untuk sadar. Tidak menunggu sakit untuk kita mesti sadar dulu, jangan. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, ya, tidak ada yang bisa menjamin kita akan hidup esok hari. Terkadang hari-hari yang kita lewati itu merasa panjang saja waktunya, padahal kematian bisa tiba di sela-sela rencana itu. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah bimbing kita dan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di dalam hadis ini menggambarkan tentang kesadaran, semangat yang harus dibangun di dalam menjalankan ketaatan. Bukan kelalaian yang menjauhkan, tapi kesadaran hidup yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, dunia hanyalah tempat persinggahan. Seorang mukmin tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk menuju akhirat. Artinya segala hal yang kita butuhkan untuk menunjang kehidupan akhirat kita, maka kita mesti kerjakan. Tetapi segala hal yang bisa melalaikan kita kepada tujuan kita, maka mesti kita jauhkan. Ingat, mesti kita jauhkan. Nabi SAW mengatakan seluruh dunia dan seluruh isinya adalah mal'un wa mal'unatun fiyah, terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang selalu belajar dan mengamalkan ilmunya, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, sadari bahwa dunia tempat persinggahan, bukan
tujuan akhir dari perjalanan. Oleh karena itu sadari kita punya tujuan akhir yang lebih abadi. Yang kedua, pelajarannya tidak boleh kita menunda kebaikan. Ya. Jangan menunda taubat, jangan menunda sedekah, jangan menunda ibadah. Semuanya bentuk tipuan dan angan-angan yang panjang. Subhanallah, taswif itu, menunda itu adalah dari syaitan. Membuat kita besok saja kita bertaubat, besok saja kita sedekah, besok saja kita melakukan ini dan itu. Bila mana keinginan kita mulai terasa, maka lakukan. Jangan ditunda. Karena taswif itu adalah perbuatan syaitan. Yang ketiga, pentingnya kita manajemen waktu. Waktu itu adalah modal kita. Modal bagi seorang pedagang adalah uang, relasi, ya. Dan modal bagi seorang mukmin adalah usianya, umurnya. Makanya di sini Nabi menyebutkan kepada Abdullah bin Umar, dan Ibnu Umar pun mengatakan, bila mana engkau berada di sore, jangan tunggu esok. Apa yang bisa kau lakukan sore ini, lakukan. Ya. Apa yang bisa dikerjakan pagi ini, kerjakan. Jangan tunggu nanti sore. Atau yang ketika berada di sore hari, apa yang bisa dilakukan, buat. Jangan kita tunggu besok, karena tidak ada jaminan kita untuk bisa hidup esok hari. Ya. Karena pagi belum tentu bertemu dengan sore, sore belum tentu bertemu dengan pagi. Jangan ditunda. Kemudian di antara pelajaran yang penting, gunakan masa sehat sebelum sakit. Saat sehat kita kuat beribadah, bekerja, beramal. Namun saat sakit, kesempatan itu pasti terbatas. Kalau sudah kepala sakit, pinggang sakit, kaki sakit, badan sakit, semuanya, tidak bisa kita untuk melakukan ibadah dengan maksimal. Ada pesan Nabi SAW dalam bab ini. Saya ingin kaitkan tentang apa yang disampaikan Nabi SAW. Tidak ada seorang mukmin saat dia sehat, dia ibadah, dia salat berjamaah, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat sakit atau pada saat musafir, dia terbatas melakukan ibadah-ibadah yang ia kerjakan di masa sehatnya. Maka Allah akan tetap menuliskan sebagai pahala seperti dulu dia mengerjakan di waktu sehat. Contoh, di waktu sehat dia rajin ke masjid, berjamaah, duduk dalam majelis ilmu, ya. Di waktu sehatnya tiba-tiba qaddar Allah dia sakit sehingga tidak mampu dia untuk bisa berangkat ke rumah Allah. Ada uzur, ya. Lalu kemudian sakitnya ini membuat dia tidak mampu berangkat ke masjid, padahal hatinya sangat pengen ke masjid. Maka laki-laki ini walaupun dia salat di rumah atau mungkin di rumah sakit, tetapi tetap dihitung pahala sebagai amal yang ia kerjakan berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya. Oleh karena itu, semasa kita sehat, semasa kita punya waktu yang lapang, maka lakukan, kaitkan hati kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang berikutnya, hidup adalah kesempatan yang tidak akan terulang dua kali. Hidup di dunia cuma sekali. Ada kehidupan akhirat nanti yang abadi. Maka setiap hari yang berlalu tidak akan kembali. Yang tersisa hanyalah catatan amal. Hidup kesempatan yang tak akan terulang dua kali. Yang berlalu sudah berlalu, tidak akan kembali. Yang tercatat, ingat, hanya amal. Amal baik atau amal buruk. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, kata Al-Hasan Basri, sungguh kamu itu hanya kumpulan hari-hari saja. Wa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau satu hari itu telah lewat, maka hilanglah satu unsur dalam dirimu. Ya Allah,
Kalau hari ini habis terbit fajar hari ini, kita akan beraktivitas. Ya, maka bila mana hari ini telah selesai dengan tenggelamnya matahari nanti sore, maka berlalulah satu hari dalam hidup kita. Ya, berlalulah satu hari dalam hidup kita. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimahumullah, manfaatkan ya waktu-waktu kita dengan semaksimal yang bisa kita lakukan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di antara pelajarannya, hiduplah dengan kesadaran kematian akan tiba. Mengingat kematian bukan untuk membuat putus asa, ya, tetapi untuk membuat hidup kita lebih bermakna. Mengingat kematian bukan membuat kita berputus asa di rahmat Allah, tapi membuat kita semakin membuat hidup kita semakin bermakna. Oleh karenanya kehidupan ini Allah jadikan untuk menguji siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Ya. Penuh dengan kesadaran kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita ini sementara. Hikmahnya Allah ingin menguji, menentukan siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya di antara seluruh yang ada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Itu menjadi pemahaman dasar kita bahwa saya hidup di dunia ini untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah amalnya. Bagaimana caranya? Ingat kematian, bahwa kita ingat kematian dengan penuh kesadaran, ya, dengan penuh kesadaran bahwa kita akan berakhir di dunia ini. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Di antara amalan yang bisa membuat kita sadar akan kematian apa? Ziarah kubur, dan itu akan mengingatkan kita akan kematian, bahwa mereka yang dulu bersama kita hari ini mereka telah berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Yang dulu Ramadan dulu bersama kita makan minum, hari ini telah berpisah dengan kita. Semua itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kehidupan kita adalah modal kita. Kehidupan kita adalah ra'sul mal yang dimiliki oleh setiap orang beriman. Maka tinggalkan segala sesuatu yang kurang bermanfaat. Tinggalkan sesuatu yang tidak menghasilkan kebaikan dunia kita, akhirat kita. Karena ini adalah salah satu hal yang mesti selalu kita hadirkan, yang selalu kita pikirkan, bahwa kita akan mengakhiri kehidupan, akan berpindah ke alam barzakh dalam akhirat kita. Semoga Subhanahu wa taala Allah taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kokoh di dalam agamanya, semangat di dalam beramal, dan kemudian yang penting di mana amalan kita selalu sesuai dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita selalu semangat, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, Allah jadikan kita bersama orang-orang yang saleh, hidup di lingkungan orang saleh, di lingkungan orang-orang baik. Maka itu adalah sesuatu yang mesti kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dan dipertemukan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh di lingkungan yang baik dan di lingkungan orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kabulkan doa-doa kita. Allah berikan kepada kita permintaan dan hajat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini pembahasan kita pada pagi ini. Semoga hikmah yang disampaikan, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita hanya sebentar saja di dunia ini. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya,
Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara